Di tengah hutan Kalimantan yang lebat, kakek Arif, seorang pemburu tua, menemukan harimau putih raksasa yang terluka. Harimau tersebut bukan hanya makhluk langka, tetapi juga simbol kekuatan dan keajaiban alam. Kakek Arif berusaha merawat harimau, itu sambil menghadapi konflik dengan pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi kehadirannya. Dalam perjalanan ini, ia belajar tentang cinta, pengorbanan, dan pentingnya melindungi alam. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional kakek Arif dan dampak penemuan harimau tersebut terhadap kehidupan masyarakatnya. Hutan Kalimantan adalah dunia yang penuh misteri dan keajaiban. Suara gemerisik daun, kicauan burung, dan desiran angin menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Di tengah keindahan ini, kakek Arif, seorang pemburu tua berusia 70 tahun, menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia adalah sosok yang dikenal di desanya sebagai orang yang bijak dan berpengalaman dalam bertahan hidup di hutan. Suatu pagi yang cerah, kakek Arif memutuskan untuk berburu. Dengan membawa busur dan anak panahnya, ia melangkah masuk ke dalam hutan. Aroma tanah basah dan dedaunan segar menyambutnya. Ia sangat menikmati momen ini, jauh dari keramaian desa dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Dalam benaknya, hutan adalah rumah kedua, tempat di mana ia merasa bebas. Saat berjalan lebih dalam, kakek Arif mendengar suara aneh dari balik semak-semak. Suara itu terdengar seperti erangan lembut, seolah ada makhluk yang sedang kesakitan. Rasa penasaran mengalahkan insting hati-hati yang biasanya ia pegang teguh. Ia mendekati sumber suara itu dengan langkah pelan, berusaha tidak mengganggu ketenangan alam. Ketika ia menjulurkan kepalanya ke dalam semak-semak, matanya langsung tertuju pada sosok besar yang terbaring di tanah. Seekor harimau putih raksasa, dengan bulu bersih berkilau di bawah sinar matahari, tetapi wajahnya menunjukkan rasa sakit. Kakek Arif tertegun sejenak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Harimau putih ini adalah makhluk langka yang hanya pernah ia dengar dalam legenda. Dengan hati-hati kakek Arif melangkah maju. Ia melihat bahwa harimau itu terluka di kakinya. Ada luka menganga akibat jeratan pemburu. Rasa iba menghampiri hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk membantu makhluk agung ini. "Jangan khawatir, sahabat," bisiknya lembut sambil merapatkan langkahnya. Kakek Arif mengambil beberapa daun besar dan mencarinya air dari sungai terdekat untuk membersihkan luka harimau tersebut. Ia bekerja dengan hati-hati, berbicara lembut kepada harimau itu agar tidak merasa terancam. "Aku hanya ingin membantumu," katanya sambil mengoleskan ramuan alami pada lukanya. Setelah beberapa jam bekerja keras, harimau putih itu tampak lebih tenang meski masih terlihat kesakitan. Kakek Arif merasa ada ikatan aneh antara mereka, seolah-olah harimau itu bisa merasakan niat baiknya. Dengan penuh kasih sayang, ia memutuskan untuk membawa harimau itu pulang ke rumahnya di pinggiran desa. Perjalanan pulang terasa berat karena ukuran harimau yang besar dan berat, tetapi semangat kakek Arif tak surut. Ia yakin bahwa jika bisa merawat harimau ini dengan baik, mungkin mereka bisa menjalin persahabatan yang tak terduga. Sesampainya di rumah, kakek Arif menyiapkan tempat tidur dari jerami dan memberikan makanan seadanya untuk harimau tersebut. Ia memberi nama Putih, terinspirasi dari warna bulunya yang bersih dan murni. Dalam hatinya, kakek Arif berharap Putih akan sembuh dan bisa kembali ke hutan suatu hari nanti. Namun, tanpa disadari kakek Arif, penemuan ini akan membawa perubahan besar tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh desa tempat tinggalnya. Keberadaan Putih akan menjadi magnet bagi berbagai pihak, baik yang ingin melindungi maupun mengeksploitasi kehadirannya. Dan petualangan mereka baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan kakek Arif semakin terikat dengan Putih, harimau putih raksasa yang kini menjadi sahabatnya. Setiap pagi, kakek Arif bangun lebih awal untuk memastikan bahwa Putih mendapatkan perawatan yang terbaik. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di samping harimau itu, merawat lukanya dengan ramuan herbal yang ia buat sendiri dari tanaman di hutan. Putih, meski masih terlihat lemah, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kakek Arif sering berbicara pada Putih seolah-olah harimau itu bisa mengerti setiap kata.
Kau adalah makhluk yang sangat istimewa, Putih, ujarnya sambil menyisir bulu harimau itu dengan lembut. Dunia ini penuh dengan keajaiban, dan kita akan menjelajahinya bersama. Seiring waktu, ikatan antara kakek Arif dan Putih semakin kuat. Kakek Arif merasa seolah-olah Putih adalah bagian dari keluarganya. Ia bahkan mulai membawa Putih keluar dari rumah untuk berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati udara segar hutan. Masyarakat desa yang awalnya curiga mulai memperhatikan kehadiran harimau putih tersebut dengan rasa ingin tahu. Namun, tidak semua orang di desa menerima kehadiran Putih dengan baik. Beberapa warga merasa khawatir akan keselamatan mereka dan ternak mereka. "Apa jadinya kalau harimau itu menyerang kita?" tanya Pak Jaya, seorang peternak yang terkenal skeptis. "Kita harus segera menangkapnya sebelum terlambat." Kakek Arif mendengar bisikan-bisikan ini dan merasa cemas. Ia tahu bahwa tidak semua orang memahami betapa istimewanya harimau putih ini. Putih tidak berbahaya jika kita tidak mengganggunya. Kakek Arif berusaha menjelaskan kepada warga desa. Ia hanya butuh waktu untuk sembuh dan kembali ke alamnya. Namun, pendapat kakek Arif tidak banyak didengar. Beberapa penduduk desa mulai merencanakan untuk menangkap Putih demi keamanan mereka sendiri. Dalam hati, kakek Arif merasa tertekan. Ia tidak ingin sahabatnya menjadi korban ketakutan dan kesalahpahaman. Suatu malam, saat kakek Arif sedang duduk di luar rumah sambil menikmati suara alam, ia melihat Putih sedang bermain-main di halaman. Harimau itu terlihat ceria meskipun masih dalam proses penyembuhan. Kakek Arif tersenyum melihat tingkah lucu sahabatnya yang besar itu. Namun, senyumnya segera memudar ketika ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pemuda bernama Rudi muncul dari kegelapan malam dengan wajah cemas. "Kakek, ada orang-orang yang ingin menangkap Putih," katanya terbata-bata. Hati kakek Arif berdegup kencang. "Siapa mereka?" tanyanya dengan nada khawatir. "Mereka datang dari desa sebelah," jawab Rudi. "Mereka bilang harimau itu berbahaya dan harus ditangkap sebelum ada yang terluka." Kakek Arif merasa marah dan bingung sekaligus. Ia tahu bahwa jika mereka menangkap Putih, semua usaha dan kasih sayang yang telah ia berikan akan sia-sia. "Kita harus melindungi Putih," katanya tegas kepada Rudi. "Bantu aku menjelaskan kepada mereka bahwa Putih bukan ancaman." Rudi mengangguk, tetapi keraguan terlihat di wajahnya. Tapi bagaimana jika mereka tidak mau mendengarkan? Mereka sudah sangat takut. Kakek Arif menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum menghadapi tantangan besar ini. "Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan alam, tanpa harus saling merugikan," ujarnya penuh semangat. Dengan tekad yang kuat, kakek Arif dan Rudi bersiap untuk menghadapi warga desa yang mungkin datang untuk menangkap Putih. Mereka tahu bahwa ini adalah momen krusial, momen di mana cinta dan keberanian akan diuji dalam mempertahankan hubungan antara manusia dan makhluk luar biasa ini. Ketika malam semakin larut, kakek Arif mempersiapkan diri untuk berbicara kepada warga desa tentang pentingnya melindungi Putih, dan mengapa harimau itu layak mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup di alam liar yang menjadi rumahnya. Namun, ia juga tahu bahwa tidak semua orang akan setuju dengan pandangannya. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang kakek Arif dalam mempertahankan sahabat barunya sekaligus melawan ketakutan yang mengancam kedamaian di desanya. Keesokan harinya, kakek Arif dan Rudi memutuskan untuk mengumpulkan warga desa di balai pertemuan. Kakek Arif merasa bahwa dialog adalah langkah pertama untuk meredakan ketegangan yang semakin meningkat. Dengan semangat yang membara, ia berharap bisa meyakinkan mereka bahwa Putih bukanlah ancaman, melainkan makhluk yang perlu dilindungi. Saat matahari mulai terbit, warga desa mulai berdatangan. Beberapa wajah terlihat cemas, sementara yang lain tampak skeptis. Kakek Arif berdiri di depan kerumunan, dikelilingi oleh Rudi dan beberapa pemuda lain yang mendukungnya. "Terima kasih telah datang," ucap kakek Arif dengan suara tenang namun tegas. "Saya ingin berbicara tentang Putih." Suasana hening sejenak sebelum Pak Jaya, peternak yang paling khawatir tentang keberadaan Putih, berdiri dan mengangkat suaranya. "Kakek, kami semua tahu bahwa harimau itu berbahaya. Kita tidak bisa membiarkannya berkeliaran di sekitar kita. Apa jadinya jika ia menyerang ternak kita atau bahkan anak-anak kita?"
Kakek Arif mengangguk memahami kekhawatiran tersebut. "Saya mengerti rasa takut kalian," katanya lembut. "Namun, Putih tidak berbahaya jika kita tidak mengganggunya. Ia terluka dan membutuhkan waktu untuk sembuh. Saya sudah merawatnya dengan baik, dan ia tidak menunjukkan tanda-tanda agresi." Beberapa warga mulai berbisik-bisik, tampak ragu dengan penjelasan kakek Arif. Rudi berdiri di sampingnya, berusaha menambah dukungan. "Kita harus memberi kesempatan pada Putih untuk sembuh dan kembali ke alamnya. Jika kita menangkapnya sekarang, kita tidak hanya merusak hidupnya, tetapi juga menghancurkan ekosistem hutan kita." Namun, suara skeptis dari kerumunan semakin keras. "Tapi bagaimana jika harimau itu menyerang kita? Kita tidak bisa mengambil risiko," teriak seorang ibu sambil menggenggam tangan anaknya. Ketegangan mulai meningkat saat beberapa orang mulai mendiskusikan rencana untuk menangkap Putih secara paksa. Kakek Arif merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa situasi ini bisa berujung pada kekacauan jika tidak ditangani dengan bijaksana. "Kita bisa bekerja sama." Kakek Arif mencoba menenangkan suasana. "Mari kita buat pagar di sekitar rumah saya agar Putih tidak bisa keluar dan mengganggu ternak kalian. Kita juga bisa menjaga jarak dari hutan tempat ia tinggal." Pak Jaya menyela lagi. "Tapi itu bukan solusi permanen. Kita harus menangkapnya sebelum terlambat." Kakek Arif merasa frustrasi, namun tetap berusaha tenang. "Jika kita menangkap Putih, kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar dari makhluk luar biasa ini. Kita harus menghormati alam dan semua isinya." Di tengah perdebatan yang semakin sengit, Rudi berdiri dan berkata dengan tegas, "Kita semua mencintai desa ini dan ingin melindunginya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa harimau Putih ini adalah bagian dari hutan yang telah ada jauh sebelum kita datang ke sini. Jika kita merusaknya, kita akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar." Mendengar kata-kata Rudi, beberapa warga mulai berpikir ulang tentang sikap mereka terhadap Putih. Namun, ketegangan masih terasa di udara saat Pak Jaya tetap bersikeras bahwa mereka harus bertindak cepat. Akhirnya, kakek Arif mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menunjukkan kepada mereka betapa istimewanya Putih. "Mari kita pergi ke rumah saya sekarang dan lihat sendiri bagaimana saya merawatnya," ajaknya penuh harapan. Dengan enggan, beberapa warga setuju untuk mengikuti kakek Arif menuju rumahnya. Dalam perjalanan menuju rumah, suasana terasa tegang. Setiap langkah seolah membawa beban yang berat di pundak kakek Arif. Sesampainya di rumah, kakek Arif membuka pintu dan memperlihatkan Putih yang sedang berbaring di sudut ruangan dengan tatapan lembut. Warga desa tertegun melihat sosok harimau putih yang megah itu. "Ini dia," kata kakek Arif dengan bangga. "Putih adalah makhluk yang indah dan penuh kekuatan. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana ia berjuang untuk sembuh." Meskipun masih ada keraguan di antara beberapa orang, mereka mulai mendekati Putih dengan hati-hati. Harimau itu menatap mereka dengan mata cerdasnya, seolah-olah memahami bahwa ia sedang dinilai oleh manusia. Kakek Arif berharap bahwa momen ini akan membuka mata warga desa tentang pentingnya melindungi kehidupan liar dan menghormati alam. Namun ia juga tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Ketegangan antara manusia dan alam belum sepenuhnya reda. Apakah mereka akan mampu melihat keindahan dalam diri Putih? Atau akankah ketakutan terus menguasai hati mereka? Semua pertanyaan ini menggantung di udara saat kakek Arif bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam melindungi sahabat barunya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan di balai desa, dan sementara beberapa warga mulai menerima kehadiran Putih, ketegangan masih menyelimuti desa. Kakek Arif berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hubungan baik antara manusia dan alam, tetapi ada suara-suara yang terus berusaha menggoyahkan keyakinan masyarakat. Suatu malam, saat kakek Arif sedang duduk di luar rumahnya, mendengarkan suara alam yang tenang, Rudi datang dengan wajah cemas. "Kakek, saya baru saja mendengar kabar bahwa sekelompok pemburu dari desa sebelah berencana datang ke sini untuk menangkap Putih," katanya dengan nada panik. Hati kakek Arif bergetar mendengar berita itu. "Apa? Kenapa mereka ingin melakukannya?" tanyanya, merasa marah dan khawatir. "Mereka bilang harimau itu berbahaya dan harus ditangkap sebelum ada yang terluka," jawab Rudi.
Mereka sudah mengumpulkan senjata dan bersiap untuk bertindak. Kakek Arif merasa gelisah. Ia tahu bahwa jika pemburu itu berhasil menangkap Putih, semua usaha dan pengorbanan yang ia lakukan akan sia-sia. Kita harus melindungi Putih, katanya tegas. Beritahu warga desa untuk bersiap menghadapi mereka. Rudi mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan. Tapi bagaimana kita bisa melawan mereka? Mereka lebih banyak dan lebih kuat. Kakek Arif menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Kita tidak perlu menggunakan kekerasan. Kita akan berbicara dengan mereka dan menjelaskan bahwa Putih bukan ancaman. Malam itu, kakek Arif mengumpulkan beberapa pemuda desa yang setia untuk bersiap menghadapi pemburu yang akan datang. Mereka berdiskusi tentang strategi terbaik untuk melindungi Putih, tanpa menimbulkan kekacauan. Ketika fajar menyingsing, suara langkah kaki terdengar mendekat. Kakek Arif dan para pemuda bersiap di depan rumahnya, menunggu kedatangan pemburu. Tak lama kemudian, sekelompok pria bersenjata muncul dari balik pepohonan. Wajah mereka tampak serius dan penuh tekad. "Di mana harimau itu?" teriak salah satu pemburu dengan suara keras. "Kami datang untuk menangkapnya." Kakek Arif maju ke depan dengan tenang. "Tunggu sebentar. Kami tidak ingin ada kekerasan di sini," katanya dengan suara mantap. "Putih tidak berbahaya jika kita membiarkannya hidup dalam damai." Namun, salah satu pemburu bernama Darto tertawa sinis. "Damai? Harimau adalah predator. Ia bisa menyerang kapan saja. Kami tidak bisa mengambil risiko." Kakek Arif merasakan kemarahan, mendidih di dalam hatinya, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Saya sudah merawat Putih selama ini. Ia terluka dan butuh waktu untuk sembuh. Jika kalian menangkapnya sekarang, kalian hanya akan menghancurkan kehidupan makhluk yang tidak bersalah." Darto melangkah maju dengan agresif, matanya menyala penuh tantangan. "Kami tidak peduli. Kami akan menangkap harimau itu sekarang juga." Situasi semakin memanas ketika beberapa pemuda desa mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap sikap Darto dan kelompoknya. "Kami tidak akan membiarkan kalian menyakiti Putih," teriak Rudi penuh semangat. Ketegangan memuncak ketika Darto mengangkat senjatanya, siap untuk menyerang jika perlu. Kakek Arif merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen krusial yang bisa menentukan nasib sahabatnya. "Berhenti!" Kakek Arif berteriak dengan suara penuh otoritas. "Jika kalian menyerang kami atau Putih, itu hanya akan menciptakan lebih banyak kekacauan dan kebencian di antara kita. Kita harus mencari cara untuk hidup berdampingan." Darto terdiam. Sejenak, tampak bingung oleh kata-kata kakek Arif. Namun, ketegangan masih terasa di udara. Para pemburu saling berpandangan satu sama lain, ragu-ragu apakah mereka harus melanjutkan rencana mereka atau mundur. Di tengah kebuntuan ini, Putih muncul dari balik pintu rumah kakek Arif dengan langkah pelan, bulunya berkilau di bawah sinar matahari pagi. Semua orang tertegun melihat sosok megah harimau putih itu berdiri di depan mereka. Kakek Arif mengambil kesempatan ini untuk berbicara lagi. "Lihatlah dia. Putih adalah makhluk yang indah dan tidak bersalah. Ia hanya ingin hidup bebas di hutan, kita seperti kita semua." Putih mengangkat kepalanya dan menatap para pemburu dengan mata cerdasnya. Dalam sekejap, suasana berubah. Ketegangan mulai mereda saat beberapa orang mulai merasakan keajaiban dari kehadiran harimau itu. Namun Darto masih belum puas. "Kami tidak bisa mempercayainya. Bagaimana jika ia menyerang kami nanti?" teriaknya penuh emosi. Kakek Arif merasa putus asa tetapi tetap berusaha mempertahankan ketenangan dalam suaranya. "Mari kita beri kesempatan pada Putih untuk sembuh dan hidup damai di hutan ini. Jika ia membahayakan kita di kemudian hari, barulah kita ambil tindakan." Saat suasana semakin tegang dan keputusan harus segera diambil, kakek Arif berharap bahwa keberanian dan cinta terhadap alam dapat mengubah hati para pemburu ini sebelum semuanya terlambat. Setelah momen tegang di depan rumah kakek Arif, suasana di desa terasa berbeda. Meskipun Darto dan beberapa pemburu lainnya masih skeptis,
sebagian warga mulai melihat Putih dengan cara yang baru. Mereka mulai menyadari bahwa harimau putih itu bukan hanya makhluk liar, tetapi juga bagian dari ekosistem yang lebih besar. Namun, ketegangan belum sepenuhnya hilang. Kakek Arif terus merawat Putih dengan penuh kasih, tetapi ia juga merasakan tekanan yang semakin meningkat dari kelompok pemburu yang masih menginginkan harimau itu ditangkap. Setiap hari, kakek Arif merasa semakin terjepit antara cinta terhadap sahabatnya dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat desa. Suatu malam, saat kakek Arif duduk di luar rumah, ia mendengar suara gaduh dari arah desa. Rudi berlari menghampirinya dengan napas terengah-engah. "Kakek, mereka datang lagi." Darto dan teman-temannya sudah berkumpul di balai desa untuk merencanakan serangan. Hati kakek Arif bergetar mendengar berita itu. "Kita harus bersiap-siap," ujarnya sambil berdiri tegak. "Kita tidak bisa membiarkan mereka melukai Putih." Rudi mengangguk, tetapi terlihat ragu. "Tapi bagaimana kalau mereka tidak mau mendengarkan? Mereka sudah sangat takut dan marah." Kakek Arif menepuk bahu Rudi dengan lembut. "Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa Putih tidak berbahaya. Kita harus berjuang untuk melindunginya." Malam itu, kakek Arif mengumpulkan pemuda-pemuda desa yang setia untuk berdiskusi tentang apa yang bisa mereka lakukan. Mereka memutuskan untuk membuat pagar sementara di sekitar rumah kakek Arif sebagai langkah perlindungan. Namun, kakek Arif tahu bahwa ini hanya solusi sementara. Ketika pagi menjelang, kakek Arif merasa cemas. Ia tahu bahwa hari ini bisa menjadi hari penentu bagi Putih dan dirinya sendiri. Ia mempersiapkan diri untuk menghadapi Darto dan kelompoknya sekali lagi. Saat matahari mulai terbit, suara langkah kaki terdengar mendekat. Sekelompok pemburu muncul di depan rumah kakek Arif dengan wajah marah dan penuh tekad. Darto berdiri di depan mereka dengan senjata terangkat tinggi. "Kami sudah tidak bisa menunggu lagi," teriak Darto. "Kami akan menangkap harimau itu hari ini." Kakek Arif maju ke depan dengan penuh keberanian meskipun hatinya berdebar kencang. "Tunggu sebentar, mari kita bicarakan ini dengan baik," katanya, dengan suara tenang namun tegas. Darto tidak menghiraukan permohonan kakek Arif dan melangkah maju dengan niat untuk menyerang. "Kami tidak akan membiarkan harimau itu berkeliaran di sekitar kita. Ia bisa membahayakan kita kapan saja." Dalam sekejap, situasi berubah menjadi kacau ketika beberapa pemuda desa mulai bersikap defensif, bersiap untuk melindungi Putih. Kakek Arif merasa putus asa. Ia tahu bahwa jika pertempuran terjadi, semuanya akan berakhir buruk. "Berhenti!" teriak kakek Arif dengan suara keras. "Jika kalian menyerang kami atau Putih, itu hanya akan menciptakan lebih banyak kekacauan. Kita semua adalah bagian dari ekosistem ini." Darto terhenti sejenak, namun kemarahan masih terpancar dari wajahnya. "Kami tidak bisa mengambil risiko, harimau itu harus ditangkap." Dalam momen ketegangan ini, kakek Arif menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Putih adalah dengan melakukan pengorbanan. Ia merasa berat hati tetapi tahu bahwa ia harus mengambil langkah drastis untuk melindungi sahabatnya. "Dengarkan, aku," kata kakek Arif dengan suara penuh emosi. "Jika kalian benar-benar percaya bahwa Putih adalah ancaman, maka tangkaplah saya bersamanya. Saya akan pergi ke hutan bersamanya dan tidak akan kembali sampai kalian yakin bahwa ia tidak berbahaya." Semua orang terdiam mendengar pernyataan kakek Arif yang mengejutkan itu. Rudi menatap kakeknya dengan mata lebar, tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. "Kakek, jangan!" seru Rudi penuh kekhawatiran. Tapi kakek Arif tetap teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa jika ia bisa menunjukkan kepada mereka betapa pentingnya Putih bagi ekosistem hutan Kalimantan, mungkin mereka akan memahami alasan di balik keberadaannya. Darto tampak bingung oleh pengorbanan yang ditawarkan kakek Arif. "Apa maksudmu? Kamu akan pergi ke hutan bersama harimau itu?" "Ya," jawab kakek Arif tegas. "Saya akan membuktikan bahwa Putih bukan ancaman bagi kita semua." Akhirnya, setelah beberapa saat hening yang terasa seperti selamanya, Darto mengangguk perlahan. "Baiklah," katanya pelan namun penuh tekad.
Kami akan memberi kesempatan ini kepadamu. Dengan keputusan tersebut, suasana menjadi lebih tenang meskipun masih ada ketegangan di antara kedua belah pihak. Kakek Arif merasa lega, namun juga cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan langkah mantap, kakek Arif memanggil Putih keluar dari rumah dan mengikatkan tali pada lehernya, sebuah simbol pengorbanan dan keberanian untuk melindungi sahabatnya sekaligus mencoba meredakan ketakutan warga desa. Hari itu menjadi titik balik dalam perjalanan mereka. Sebuah pengorbanan besar yang mungkin dapat membawa kedamaian antara manusia dan alam, atau sebaliknya. Kakek Arif dan Putih melangkah ke dalam hutan Kalimantan, meninggalkan desa yang penuh ketegangan di belakang mereka. Hatinya berdebar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk melindungi sahabatnya. Rudi dan beberapa pemuda desa mengawasi mereka dari kejauhan, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan harapan. Hutan terasa hidup di sekeliling mereka. Suara burung berkicau, daun-daun berdesir tertiup angin, dan aroma tanah basah menyelimuti kakek Arif. Ia berusaha menenangkan Putih yang tampak gelisah. "Jangan khawatir, sahabatku. Kita akan baik-baik saja," ujarnya sambil mengelus bulu harimau itu dengan lembut. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan sebuah tempat yang tenang di tepi sungai. Kakek Arif memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia duduk di atas batu besar, sementara Putih berbaring di sampingnya, tampak lebih tenang di tengah keheningan alam. "Disinilah kita akan tinggal untuk sementara waktu," kata kakek Arif. "Kita akan belajar saling memahami satu sama lain. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa kau bukan ancaman." Hari-hari berlalu, dan kakek Arif mulai menjalin ikatan yang lebih dalam dengan Putih. Ia mengajarkan harimau itu untuk percaya padanya, memberi makan dengan ikan segar yang ia tangkap dari sungai, dan merawat luka-lukanya dengan ramuan herbal yang ia buat sendiri. Dalam proses ini, kakek Arif juga belajar banyak tentang perilaku harimau dan cara hidupnya di alam liar. Namun meskipun mereka berada jauh dari desa, kakek Arif tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya. Ia tahu bahwa Darto dan kelompok pemburu lainnya masih mengawasi desa dan mungkin merencanakan sesuatu untuk menangkap Putih. Setiap malam ia terbangun mendengar suara-suara aneh dari hutan, suara binatang liar dan bisikan angin yang seolah memperingatkan akan bahaya yang mengintai. Suatu malam, saat kakek Arif duduk menatap bintang-bintang di langit, ia merasa terhubung dengan alam lebih dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa kehadiran Putih telah membuka matanya terhadap keajaiban hutan Kalimantan. "Kita adalah bagian dari ekosistem ini," bisiknya kepada Putih. "Kita harus saling melindungi." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah hutan yang lebih dalam. Kakek Arif terkejut dan segera berdiri. "Apa itu?" tanyanya pada diri sendiri sambil memandang ke arah suara tersebut. Putih juga tampak waspada, telinga tegak, dan mata tajam menatap ke arah sumber suara. Kakek Arif merasakan ketegangan meningkat di udara. Instingnya sebagai pemburu memberitahunya bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, sekelompok pemburu muncul dari balik pepohonan dengan senjata terangkat tinggi. Darto berada di depan kelompok itu, wajahnya menunjukkan kemarahan dan tekad. "Kami tidak akan membiarkanmu melarikan diri," teriaknya. Kakek Arif merasa jantungnya berdegup kencang. "Darto, ini bukan cara yang benar," teriaknya kembali, mencoba menenangkan situasi sebelum menjadi lebih buruk. Namun Darto tidak mendengarkan. Ia melangkah maju dengan senjata siap sedia. "Kami sudah cukup sabar. Harimau itu harus ditangkap sekarang." Putih berdiri tegak di samping kakek Arif, menunjukkan kekuatannya sebagai makhluk liar yang megah. Dalam momen itu, kakek Arif menyadari bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kepada Darto dan para pemburu bahwa Putih bukanlah ancaman. "Kalian tidak mengerti," kata kakek Arif dengan suara penuh keyakinan. "Putih adalah simbol kekuatan alam dan keindahan hutan ini. Jika kalian menyerangnya, kalian hanya akan menghancurkan keseimbangan yang telah ada sejak lama." Darto tampak ragu sejenak. Kata-kata kakek Arif menyentuh hatinya, meskipun kemarahan masih membara di dalam dirinya. "Tapi bagaimana jika ia menyerang kita? Kita tidak bisa mengambil risiko," teriaknya.
Kakek Arif mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengambil langkah berani lainnya. Jika kalian ingin membuktikan bahwa Putih adalah ancaman, biarkan dia mendekat, saya akan berdiri bersamanya. Semua orang terdiam mendengar pernyataan itu. Rudi berlari maju dengan wajah cemas. Kakek, jangan lakukan itu. Tapi kakek Arif sudah terlanjur mengambil keputusan. Ia tahu bahwa keberanian adalah kunci untuk mengubah pikiran orang-orang ini. Dengan langkah mantap, ia maju ke arah Darto dan kelompok pemburu lainnya sambil memanggil Putih untuk mengikutinya. Putih mengikuti langkah kakek Arif dengan tenang, menunjukkan bahwa ia tidak berniat menyerang siapapun. Ketika mereka semakin dekat dengan para pemburu, kakek Arif merasa jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen penentu yang bisa menentukan nasib sahabatnya. Dengan keberanian yang luar biasa, kakek Arif berdiri di depan Darto dan kelompoknya sambil menatap mata harimau putih itu dengan penuh kasih sayang. Lihatlah dia bukan monster, dia adalah bagian dari kita, bagian dari hutan ini. Darto menatap Putih dengan keraguan. Harimau itu berdiri tegak tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi sama sekali. Dalam momen hening ini, semua orang mulai merasakan ketegangan perlahan-lahan mereda. Kakek Arif berharap bahwa keberanian dan pengorbanannya dapat mengubah hati Darto dan para pemburu lainnya, bahwa mereka semua bisa belajar untuk hidup berdampingan dalam harmoni dengan alam. Setelah momen tegang di tepi sungai, suasana di hutan Kalimantan mulai berubah. Darto dan kelompok pemburu lainnya yang sebelumnya dipenuhi kemarahan dan ketakutan, kini tampak ragu. Kakek Arif berdiri di depan mereka, Putih di sampingnya, menunggu reaksi dari Darto dan teman-temannya. Darto menatap harimau putih itu dengan penuh keraguan. Apa yang kau lakukan, kakek? Kenapa kau begitu yakin bahwa harimau ini tidak akan menyerang kita? Tanyanya, suaranya kini lebih tenang meskipun masih ada ketegangan. Kakek Arif mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Karena aku sudah mengenalnya. Putih adalah makhluk yang penuh keindahan dan kekuatan. Ia hanya ingin hidup damai di hutan ini seperti kita semua, jawabnya dengan keyakinan. Beberapa pemuda desa mulai mendekat, mendukung kakek Arif. Rudi berdiri di sampingnya, wajahnya menunjukkan harapan. Kita harus melindungi Putih dan semua makhluk lain di hutan ini. Jika kita bersatu, kita bisa menciptakan tempat yang aman untuk mereka. Darto tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Mungkin kau benar, kakek. Mungkin kita telah terlalu terburu-buru dalam menilai Putih. Suasana mulai mereda saat beberapa warga desa lainnya ikut mendukung pendapat kakek Arif. Dengan keberanian yang baru ditemukan, kakek Arif mengusulkan sebuah ide yang berani. Bagaimana jika kita membangun suaka untuk hewan-hewan terluka dan terancam punah di hutan ini? Kita bisa bekerja sama untuk menjaga mereka dan melindungi ekosistem kita. Semua orang terdiam sejenak, merenungkan ide tersebut. Darto akhirnya berkata, itu bisa menjadi solusi yang baik. Kita bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi alam dan satwa liar. Kakek Arif merasa harapannya kembali bangkit. Mari kita mulai dari sekarang. Kita bisa membangun suaka ini bersama-sama, sebagai simbol persatuan antara manusia dan alam. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan semangat baru. Warga desa berkumpul untuk merencanakan pembangunan suaka alam. Mereka bekerja sama membersihkan area hutan yang akan dijadikan suaka, membangun kandang untuk hewan-hewan terluka, dan membuat papan informasi tentang flora dan fauna lokal. Putih menjadi bagian dari proses ini. Ia sering terlihat berkeliling di sekitar area suaka dengan anggun, seolah-olah memahami bahwa ia adalah simbol harapan bagi semua makhluk hidup di hutan. Kakek Arif merasa bangga melihat perubahan yang terjadi di desanya. Masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati setiap makhluk hidup. Anak-anak desa datang untuk belajar tentang satwa liar dan bagaimana cara menjaga lingkungan mereka. Suatu sore, saat kakek Arif duduk di tepi suaka sambil memandangi anak-anak bermain dengan gembira, ia merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ia tahu bahwa perjuangannya untuk melindungi Putih telah membawa dampak positif bagi seluruh komunitas. Namun,
ia juga menyadari bahwa tantangan masih ada di depan mata. Meskipun banyak warga desa sekarang mendukung perlindungan alam, masih ada beberapa orang yang skeptis dan merasa bahwa keberadaan hewan liar adalah ancaman bagi kehidupan mereka. Kakek Arif memutuskan untuk mengadakan pertemuan bulanan di balai desa untuk terus mendiskusikan pentingnya melindungi alam dan satwa liar. Ia ingin memastikan bahwa semua orang memiliki suara dalam menjaga ekosistem mereka. Satu malam setelah pertemuan pertama Suaka dibuka secara resmi, kakek Arif terbangun dari tidurnya karena suara gemerisik di luar rumahnya. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia melihat Putih sedang berdiri dengan anggun di depan rumahnya. "Kau datang untuk menemaniku?" tanya kakek Arif sambil tersenyum lembut pada harimau itu. Putih menatapnya dengan mata cerdasnya seolah memahami setiap kata. Kakek Arif menyadari bahwa ikatan antara mereka semakin kuat. Putih bukan hanya sahabatnya tetapi juga simbol harapan bagi semua makhluk hidup di hutan Kalimantan. Dengan semangat baru dan tekad yang kuat, kakek Arif bertekad untuk terus berjuang demi perlindungan alam dan semua makhluk yang tinggal di dalamnya, termasuk sahabat barunya, Putih. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi bersama demi masa depan yang lebih baik bagi manusia dan alam. Beberapa tahun telah berlalu sejak kakek Arif dan Putih memulai perjalanan mereka yang penuh tantangan. Suaka alam yang mereka bangun kini telah menjadi tempat perlindungan bagi berbagai hewan terluka dan terancam punah. Masyarakat desa yang dulunya terpecah antara ketakutan dan harapan, kini bersatu untuk menjaga dan melindungi lingkungan mereka. Kakek Arif duduk di bangku kayu di depan Suaka, mengamati anak-anak desa yang bermain dengan gembira. Mereka berlari-lari di sekitar area Suaka, tertawa sambil mengenal berbagai jenis satwa yang kini hidup aman di sana. Beberapa anak terlihat memberi makan burung-burung kecil, sementara yang lain belajar tentang tanaman obat dari Rudi yang kini menjadi pengajar di Suaka. Kakek Arif merasa bangga melihat perubahan ini. Ia tahu bahwa keberanian dan pengorbanannya untuk melindungi Putih telah membuka mata banyak orang tentang pentingnya menjaga alam. Suaka ini bukan hanya tempat perlindungan bagi hewan-hewan, tetapi juga pusat pendidikan bagi generasi muda tentang cinta dan rasa hormat terhadap lingkungan. Putih, yang kini telah pulih sepenuhnya, sering terlihat berkeliling di area Suaka. Harimau putih itu menjadi simbol kekuatan dan keindahan alam bagi semua orang. Ia tidak hanya diterima sebagai makhluk liar, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga desa. Anak-anak sering datang untuk melihat Putih dan belajar tentang kehidupan harimau dari kakek Arif. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, kakek Arif memanggil anak-anak untuk berkumpul di sekitar Suaka. "Anak-anak," katanya dengan suara lembut, "hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Putih dan bagaimana kita semua bisa hidup berdampingan dengan alam." Anak-anak duduk dengan antusias, menunggu cerita dari kakek Arif. Ia mulai menceritakan perjalanan mereka, bagaimana ia menemukan Putih, perjuangannya melawan ketakutan masyarakat, dan bagaimana mereka berhasil membangun Suaka ini bersama-sama. "Putih adalah simbol harapan," kata kakek Arif di akhir ceritanya. "Ia mengajarkan kita bahwa kita harus saling menghormati dan melindungi satu sama lain, baik manusia maupun hewan." Setelah cerita selesai, Rudi berdiri dan berkata, "Mari kita semua berjanji untuk menjaga Suaka ini dan semua makhluk hidup di dalamnya. Kita adalah penjaga alam." Semua anak-anak mengangkat tangan mereka dengan semangat. "Kami berjanji," seru mereka serentak. Kakek Arif merasa haru melihat semangat anak-anak itu. Ia tahu bahwa warisan cinta terhadap alam akan terus hidup dalam hati mereka. Dengan langkah mantap, kakek Arif berjalan menuju Putih yang sedang berbaring di dekatnya. "Ini adalah masa depan kita," bisiknya kepada harimau putih itu. "Kita telah melakukan hal yang baik." Putih menatapnya dengan mata cerdasnya, seolah memahami setiap kata. Dalam momen hening itu, kakek Arif merasakan ikatan yang kuat antara dirinya dengan Putih. Ikatan yang tidak hanya terjalin antara manusia dan hewan, tetapi juga antara semua makhluk hidup di bumi ini. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, kakek Arif memandang ke arah hutan Kalimantan yang lebat.
Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, ia juga yakin bahwa dengan keberanian dan cinta yang tulus, mereka bisa mengatasi segala rintangan. Kakek Arif tersenyum sambil mengingat kembali perjalanan panjang yang telah dilalui bersama Putih, sebuah perjalanan yang telah mengubah hidupnya selamanya. Dengan semangat baru dan tekad yang kuat, kakek Arif bersiap untuk menghadapi masa depan. Masa depan di mana manusia dan alam dapat hidup berdampingan, dalam harmoni. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa warisan cinta terhadap alam akan terus hidup melalui generasi-generasi berikutnya. Cerita ini adalah pengingat bahwa keberanian dan pengorbanan dapat membawa perubahan positif bagi dunia, dan bahwa setiap makhluk hidup memiliki tempatnya sendiri dalam ekosistem yang indah ini. Dengan demikian, kisah kakek Arif dan Putih akan terus dikenang sebagai simbol harapan bagi semua orang yang mencintai alam